Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan, dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 8 ayat 13. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kita tentu tahu kisah ini ya, seorang perwira yang hambanya sakit. Lalu perwira ini menjumpai Yesus dan memohon supaya Yesus menyembuhkan hambanya. Tetapi ketika Yesus menyatakan bersedia dan ingin berjumpa atau datang ke rumah perwira itu, justru perwira itu mengatakan bahwa dia nggak layak menerima Yesus di rumahnya. Ya, jadi katakan saja sepatah kata maka terjadi. Gitu. Itu iman yang luar biasa. Ya, jadi perwira ini merasa dirinya nggak layak menerima Yesus di rumahnya. Aduh, engkau terlalu agung. Dalam pandangan perwira itu Yesus terlalu mulia, terlalu agung. Bahkan lebih dari itu, dalam pandangan perwira itu Yesus berkuasa, perkataannya berkuasa. Sehingga akhirnya perwira itu menghendaki Yesus mengatakan sesuatu saja. Dan itu pasti terjadi. Itu iman yang luar biasa. Dan akhirnya Yesus berkenan. Bahkan akhirnya Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Ya, karena kau percaya hambamu sembuh. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama bahwa perwira ini, ya saya katakan lagi, dia begitu mengagungkan Yesus. Dia begitu menghormati Yesus. Dan dia merasa bahwa dia nggak layak menerima Yesus di rumahnya. Terlalu mulia, terlalu agung. Kemudian dia percaya bahwa Yesus ini perkataannya adalah penuh kuasa. Dia percaya apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Nah, itulah iman yang luar biasa. Dan yang lebih lagi kita mesti sadari bahwa perwira itu percaya bukan karena dia bisa melakukan sesuatu ini itu, tetapi karena dia mempercayai Yesus akan lakukan itu. Banyak orang berkata bahwa aku percaya Yesus penuh kuasa, aku percaya Yesus bisa bikin mujizat. Tapi apakah dia mau bikin itu buat hidupku? Tetapi apakah Yesus mau bikin mujizat untuk hidupku? Nah, ini seringkali yang terjadi. Percaya Yesus Maha Kuasa, berdaulat berkuasa, tetapi di sisi yang lain dia tidak yakin kalau Yesus mau menolong hidupnya. Nah, itulah yang namanya kurang iman. Ya, jadi percaya itu harus sampai pada level di mana kita yakin penuh tanpa ada ragu. Nah, dengan begitu maka Yesus akan berkenan dan seperti yang dikatakan kepada perwira itu, jadilah seperti yang kau percaya. Kalau engkau percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau yang sakit, Yesus sanggup menolong engkau yang sedang dalam masalah, Yesus sanggup membebaskan engkau dari segala ikatan dan belenggu apapun dalam hidupmu. Nah, dengan demikian jadilah itu ya seperti yang kau percaya. Nah, seperti dikatakan firman tadi, ketika perwira itu pulang, hambanya sembuh. Jemaat dikasih Tuhan,
apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, ayo belajar beriman kepada Tuhan. Mulai percaya Yesus sanggup melakukan itu buat hidupmu. Bukan hanya buat orang lain. Ada istilah begini, kalau yang lain ditolong, aku pun juga. Harusnya demikian. Ya, kita mesti percaya di Alkitab banyak contoh orang mengalami mukjizat ketika ia berseru kepada Yesus. Dan ingat, Tuhan Yesus tetap sama. Dahulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dia masih berdaulat dan tetap berdaulat dan akan selalu berkuasa. Karena itu, mari jemaat dikasih Tuhan, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, seberat dan sebesar apapun itu, percayalah Yesus sanggup menolong hidupmu. Ya, tergantung sekarang imanmu. Di manakah imanmu? Seringkali Yesus menegur murid-muridnya. Ya, ketika mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran. Seperti salah satunya ketika mereka dalam sebuah perahu ada angin badai dan Yesus tidur di buritan. Nah, ketika itu mereka membangunkan Yesus. Setelah dihardik, danau itu tenang. Ya, nggak ada badai lagi. Lalu Yesus menegur murid-muridnya. Di manakah percayamu? Di manakah imanmu? Ya, jadi intinya iman ini menjadi penting. Ya, kita harus senantiasa punya iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup melakukan segala perkara, termasuk apapun masalah yang engkau hadapi. Selama engkau tetap percaya kepadanya, Dia akan berperkara dalam hidupmu. Dan ingat, dua hal penting ketika engkau mengalami pertolongan Tuhan yang selalu saya ingatkan. Yang pertama, mengucap syukur. Dan yang kedua, saksikan itu. Sampaikan itu, beritakan itu kepada dunia. Supaya mereka pun juga akhirnya memuliakan Tuhan Yesus. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sekali lagi, kita belajar dari seorang perwira. Ya, seorang yang luar biasa. Iman yang luar biasa. Ya, dia percaya apa yang dikatakan Yesus terjadi. Bahkan dia merasa tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Ya, karena Yesus terlalu agung dan mulia. Nah, perwira yang luar biasa. Punya kerendahan hati yang luar biasa. Dan akhirnya iman yang luar biasa itu juga membuat mujizat terjadi. Hamba perwira itu menjadi sembuh. Mari saudaraku dikasih Tuhan, datang pada Yesus. Percayai apa yang dikatakan Tuhan terjadi atas hidupmu. Dengan iman terima firman-Nya dan alami mujizatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami bersyukur kami boleh belajar dari seorang perwira yang punya iman yang luar biasa. Sehingga Engkau nyatakan bahwa jadi kepadamu seperti yang Engkau percaya. Dan biar itu juga terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup dan Engkau akan menolong setiap kami. Apapun pergumulan kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.